Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang, dipelihara, diberkati sama Tuhan Yesus. Pada Rabu pagi ini tanggal 9 April 2025. Waktu berjalan terus. Demikian kasih kebaikan Tuhan tetap menyertai kita. Asal kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Biar pagi hari sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, karena nanti kita mau baca doa Yabes yang didengar sama Tuhan. Demikian sama, kita dan Yabes adalah anak-anak ciptaan Tuhan. Yang penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Maka doa Yabes, doa kita juga didengar sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tutu saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian. Yesus, Yesus dengar doaku. Karena setiap doa kita dijawab, dikabulkan, dan Tuhan berkati setiap kita semua. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan penebusku, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Bapa, janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, Bapa, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih, amin, haleluya. Selamatkan daku, amin, haleluya. Kuatkan hamba kami, iman, haleluya. Aku milikmu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Selalu berharap padamu, haleluya. Curahkan kasih karunia-Mu, amin, haleluya. Bawalah aku dalam kebenaran-Mu, haleluya. Sucikanlah hidupku,
Amin, haleluya. Yesus. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 3 demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Percayalah pada Yesus. Kita berdoa pagi ini, Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, haleluya. Punya mula kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampuni segala dosa dan salahku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kami mau setia, rajin baca Alkitab, sehingga hidupku diberkati sama Tuhan. Dan kami mau taat, kami mau setia ikut Yesus dan melangkah di dalam firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, sebab penyaliran rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Kalau Tuhan pasti berikan kita panjang umur sampai hari ini Rabu 9 April 2025 sebelum kita beraktivitas, karena kantor sudah buka semua ya Bapak Ibu ya. Kita sudah melewati liburan, sudah lebih dari 1 minggu dalam rangka kita perayaan Hari Raya Idul Fitri, hari berkemenangan. Mohon maaf lahir batin, sehingga kita Indonesia diberkati sama Tuhan. Selalu banyak berdoa. Mari kita mendengar firman Tuhan. Yeremia 33:3 dikatakan, berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Bersama dengan Yesus, perkara besar akan terjadi. Hal yang tidak kita pahami, Tuhan akan nyatakan. Dalam hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, maka kita belajar untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ajar sampai kepada anak keturunan kita. Kita belajar sabar ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita mau baca dari sejak hari kemarin, berapa hari yang lalu kita terus membaca tentang keturunan. Ya, kita mau baca saat keturunan Yehuda. Ya, penting keturunan, karena keturunan kita adalah keturunan ilahi. Kalau hidup kita di dalam keilahian, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal yang keempat, saudara, ayat 1 sampai 23. Ada yang menarik di situ, yaitu doa Yabes. Mari saya mau bacakan ayat dari ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan, keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya, haleluya. Demikian firman Tuhan, anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur dan Shobal. Reaya anak Shobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Auhamai, dan Lahat itulah kaum-kaum orang Sorah. Inilah anak-anak Etam, Yesil, Isma, dan Idbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hasel, Lelponi.
lalu Pawel bapak Gedor, dan Eser bapak Husa. Itulah keturunan Hur anak sulung Efrata bapak Bethlehem. Asyur bapak Tekoa mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahuham, Hefer, Temeni, dan orang Astari. Itulah anak Naara. Anak-anak ialah Seret, Yeosofar, Sesohar, dan Etnan. Os memperanakan Anum, Hasosebeba, dan Komkom Aher bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu beri nama ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Itulah saudaranya, Yabes. Jadi Yabes ini keturunan Yahuda. Ya, diberi nama Yabes. Karena pada waktu mamanya dia bilang, aku telah melahirkan dia dengan penuh kesakitan. Ya, tapi ternyata Tuhan lihat doa Yabes didengar sama Tuhan. Bahkan sampai sekarang banyak anak Tuhan menyanyikan ya doa Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan. Ini penting, saudara. Ya, dari keturunan Yehuda, Yabes begitu disayang sama Tuhan. Saya mau terangkan secara singkat. Kalau kita baca 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai 23, ini bagian dari silsilah keturunan suku Yehuda dalam perjanjian lama, saudara ya. Pasal ini adalah kelanjutan dari daftar silsilah yang dimulai dari pasal-pasal sebelumnya di dalam 1 Tawarikh. Ya. Kitab ini memang sangat fokus kepada pencatatan garis keturunan umat Israel. Ya, khususnya untuk menegaskan peran suku Yehuda. Karena dari suku inilah kelak datangnya Raja Daud dan akhirnya Yesus Kristus ya. Jadi dari ayat 1 sampai 23, dari ayat 1 sampai 8, kita baca dari ayat 1 sampai 10 sudah, itu daftar keturunan Yehuda. Ayat ini menyebutkan nama-nama anak dan keturunan Yehuda seperti Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Kemudian diturunkan pada keturunan mereka seperti Raya, Yahat, Ahumai, dan lainnya. Bagian ini mengarah ke tokoh-tokoh yang mendirikan kota atau suku tertentu, misalnya orang-orang Sora yang sudah kita baca. Ya, ini menunjukkan struktur sosial Israel kuno yang berbasis suku dan ya warisan mereka, saudara. Orang yang tidak hanya diidentifikasi berdasarkan orang tua, tapi juga kota, ya. Karena pembagian kota dari awal Tuhan tuh membagi. Maka Israel kalau kita paham ya, sebetulnya Tuhan berikan karena semua pada prinsipnya milik Tuhan. Berikan kepada bangsa Israel. Semua suku-suku dapat bagian itu, ya. Bahkan doa Yabes ini kalau kita lihat ini luar biasa ya. Yang paling terkenal sampai banyak puji-pujian ini bicara tentang doa Yabes ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya karena ia begitu cinta Tuhan dan begitu Tuhan lihat hati ya. Maka dikatakan situ kiranya engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku. Jadi Tuhan mengabulkan permintaan kalau kita baca ada 10. Jadi makna ini menunjukkan bahwa di antara datar panjang sisilah Tuhan memperhatikan orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya. Nama Yabes sendiri berarti kesakitan nama Yabes. Tapi hidupnya berbalik menjadi diberkati karena hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang Kristen modern terinspirasi dari doa Yabes sebagai contoh. Ya. Dan karena mamanya itu dapat kekuatan dari Tuhan. Dan Yabes sendiri biarpun dilahirkan di dalam keadaan sakit seperti itu. Dan Yabes hidup menjadi berkat. Di antara suku Yehuda hidupnya diberkat dan keluarga diberkati. Karena apa? Dia cinta Tuhan. Sehingga doanya didengar seperti dalam puji-pujian tadi Yeremia 33 ayat 3. Bahkan kalau kita berseru kepada Tuhan perkara ajaib terjadi. Dan ayat 11 23 saya mau baca. Kelub saudara Suha memperanakan Mehir dia Eston. Dan Eston memperanakan Reben Rafa, Pasea, dan Tehina Bapak Irhanas. Itulah orang Rehab. Anak dari Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak Otniel ia Rahat dan Meturnai. Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Orfra. Saya memperanakan Yoab, bapak lembaga tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak dari Kaleb bin Yefuna. Nah, ini seperti di Yosua, Kaleb, saudara, ini bin Yefuna, yaitu Ela dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak Yehalelel ialah Sif, Sifa, Teraya, dan Asaril. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yahlon. Itulah anak-anak Bica, putri Fir'aun, yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yesba, bapak Istomai.
Istri Meret perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapak Gedor, dan Heber, bapak Soho, dan Yegutil, bapak Sonoh. Anak dari istri kedua, saudara perempuan Naham, ialah Abu Keila, orang Gerimi itu, dan Istemua, orang Maka itu. Ada 20 anak dari Simon ialah Amnon, Rina, Benanan, dan Tilon. Anak-anak Yesel ialah Sohet dan Ben Sohet. Keturunan Sela anak Yehuda ialah bapak Leka, dan Dalda, bapak Marisa, dan Komara, pengusaha kain lenan halus di Bet. Coba ini disebut ya, kaum mereka pengusaha. Dari zaman dulu ada sudah pengusaha kain lenan, saudara ya, halus. Lalu Yokim dan orang-orang sobat lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayatnya riwayat ini tua. Ayat 23 yang terakhir. Mereka adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netanyim dan Cedra. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari ayat 1 sampai 23 keturun lainnya dan pekerjaan mereka. Disebutkan beberapa tokoh lain seperti Kelub, Eston, Asia, dan Yoab. Beberapa ayat menyebutkan bahwa aktivitas mereka membuat barang tanah liat, saudara, tinggal di daerah-daerah tertentu, dan pekerjaan khusus lainnya. Di ayat 23 dikatakan mereka tukang periuk dan penduduk daerah Netayim dan Jeddah. Mereka diam di sana pada zaman raja, bekerja untuk raja. Jadi maknanya tidak hanya garis keturunan yang dicatat, tapi juga pekerjaan dan fungsi sosial mereka, menunjukkan bahwa pekerjaan sehari juga memiliki nilai-nilai dalam pandangan Alkitab ya. Jadi kesimpulannya, supaya pasal menekankan pentingnya warisan, identitas suku, dan kontribusi setiap orang di dalam masyarakat Israel. Seperti doa Yabes, ternyata doa Yabes menjadi dampak spiritual. Dari pasal ini menekankan bahwa Tuhan peduli pada kepribadian yang bersumber berharap kepada Tuhan. Ya, meskipun banyak nama, setiap orang punya peran dan termasuk para pengrajin dan pekerjaan biasa. Yang jelas, melalui firman-firman selalu kita dengar, baca ini, ada makna yang terpenting di sini. Saya mengambil titik pentingnya di ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ibunya menamai dia Yabes karena aku telah melahirkan penuh dengan kesakitan. Jadi disebut hanya ibunya, dan tapi tidak sebut namanya, saudara ya. Tapi ayahnya juga disebut dalam bagian ini. Karena bagian ini adalah bagian tengah daftar silsilah keturunan Yehuda, dan ada dugaan bahwa Yabes mungkin masih bagian dari garis keturunan yang disebut sebelumnya. Tapi tidak ada kejelasan pasti nama ayahnya. Tapi yang penting di sini, mari kita mau berdoa selalu kepada Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. So, ternyata kalau kita mau sungguh sama Tuhan, dalam Yakobus pasal 5, saya mau baca Yakobus pasal 5, doa orang benar dengan yakin itu sangat besar kuasanya. Karena saya yakin Yabes itu dia doa dengan sungguh sama Tuhan, sehingga doanya dijawab sama Tuhan, memperluas daerahku sehingga Tuhan kabulkan doanya. Saya mau baca ya. Ayat 16 pasal 5, Yakobus pasal 5 ya. Ayat yang ke-16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa orang yang benar, yang yakin. Jadi dua hal penting. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Enggak neko-neko. Ya. Doa Yabes di situ didengar sama Tuhan karena dia hati yang tulus, hidup di dalam kebenaran, dan punya keyakinan. Sehingga akhirnya dia jawab dan Allah mengabulkan permintaan itu. Diberkati dengan berlimpah, dia diperluas daerahnya, dan dia akan dilindungi, dijauhkan dari segala penyakit. Ini penting, saudara. Apa artinya saudara kaya, sukses, tapi kalau penuh dengan penyakitan? Dan justru di sini kesimpulannya, berarti sumber kekayaan, sumber kesehatan, sumber segala kalinya itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu melalui firman Tuhan membawa kita makin mau cinta Tuhan, berharap kepada Tuhan, banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita diberkati. Kenapa? Karakter kita dibentuk sama Tuhan, supaya kita punya karakter berkualitas. Hidup kita berkenan seperti Yabes. Ya, Yabes saya yakin karena dia betul hidupnya benar di dalam firman Tuhan dan penuh dengan iman, maka doa dijawab sama Tuhan. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita berdoa dengan yakin hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, amin, haleluya. Yesus, haleluya.
dengar doaku. Tuhan mendengar setiap doa kita. Janganlah Tuhan lalui, ampunilah semua dosaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Rabu pagi hari 9 April 2025. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Ingat doa Yabes. Kita minta sama Tuhan supaya kita dalam usaha kita diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Usaha kita makin luas, dijauhkan dari segala penyakit. Kita melangkah dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita mau akrab melekat dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan, yakin, percaya. Sesuai dengan pujian ini, setiap doa kita dijawab sama Tuhan. Bahwa Tuhan selalu mendengar segala doa kita. Bahwa kita berharga, mulia, dan Tuhan Yesus cinta kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.